Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa lagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini hari Senin tanggal 11 April 2022, hari Senin dalam Pekan Suci. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai ayat 11 dengan tema Jadilah sahabat dan hadiah terindah bagi sesama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang dari yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jika saya bertanya, adakah saudara-saudari punya sahabat sejati? Barangkali ada yang sudah punya, ada yang masih dalam proses, dan barangkali ada yang tidak punya sama sekali. Bersyukurlah jika saudara-saudari memiliki sahabat sejati. Sahabat merupakan anugerah dari Tuhan yang layak kita syukuri. Dari sekian banyak teman yang kita miliki, mungkin hanya 1 atau 2 orang masuk dalam kategori sahabat bagi kita. Karena tak terpungkiri, ada juga teman bersahabat karena alasan tertentu, yakni jika ... jika menguntungkan, jika bisa membantu, jika apa yang diharapkan terpenuhi, dan lain sebagainya. Sahabat sejati adalah seorang teman yang tidak bisa dikatakan hanya sekedar teman saja, karena ia akan selalu ada di setiap suka maupun duka hidup kita. Meskipun kita tengah berpisah dengan jarak yang begitu jauh, namun sahabat akan selalu ada mengingat dan mendoakan kita. Persahabatan bukan tentang harta, kepentingan, dan kekuasaan, tetapi persahabatan adalah tentang kebersamaan, kehadiran, ketulusan, dan kesetiaan. Dalam bacaan yang kita dengar hari ini ditampilkan gambaran persahabatan Yesus dengan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. 3 tokoh ini adalah sahabat yang dikasihi Yesus. Dikatakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus. Dalam perjamuan itu, Marta melayani, Lazarus turut makan dengan Yesus, dan Maria mengurapi kaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan menyekanya dengan rambutnya, dan terciumlah bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Terlihat persahabatan yang sangat indah,
persahabatan yang saling memberi, saling melayani dengan tulus ikhlas. Maria yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya sangat bertentangan dengan adat istiadat Yahudi, di mana seorang nyonya rumah tampil di depan laki-laki dengan rambut yang tidak terikat. Tapi dalam hal ini, bagi Maria, kasih lebih kuat dari adat istiadat. Melihat apa yang dibuat Maria kepada Yesus, Yudas, seorang murid Yesus, protes. Bagi Yudas, tindakan Maria ini adalah pemborosan, dan akan lebih baik bila minyak sebanyak itu dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Motivasi si Yudas ini tentu saja motivasi yang baik, mulia, karena ia memberi perhatian kepada orang-orang miskin. Walaupun sebenarnya ada sesuatu di balik motivasi tersebut. Yudas mengatakan itu karena dia adalah seorang pencuri yang seringkali mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Ia orang yang tidak jujur. Tapi Yesus berpandangan berbeda dengan Yudas. Yesus justru mendukung tindakan Maria dan berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Yesus melihat dan menghargai tindakan Maria sebagai sebuah pelayanan yang muncul dari ketulusan hatinya. Inilah pelayanan yang bernilai. Pertama-tama bukan barang yang dikorbankannya mahal, tetapi karena ia ingin memberikan yang terbaik yang bisa diberikannya kepada Tuhan. Yesus tidak mengharapkan Lazarus duduk manis di bawah kakinya dan bercakap-cakap dengan dia. Maria mengurapi Yesus atau Marta menyediakan makanan, tapi setiap orang harus menjadi dirinya sendiri di hadapan Tuhan dan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Lalu apa yang mau disampaikan kepada kita lewat bacaan hari ini? Sebagai pengikut Yesus, mari kita belajar seperti tokoh-tokoh tadi. Dari Marta, kita belajar bagaimana kita melayani Tuhan. Keluarga kita sesama dengan tulus hati, tidak bersungut-sungut, tetapi melayani dengan sukacita. Dari Maria, kita belajar untuk berbagi apa yang kita miliki dan memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama. Tidak peduli apa kata orang, yang utama adalah memberi dengan tulus hati. Dari Lazarus kita belajar untuk selalu ada waktu duduk bersama dengan Tuhan. Sesibuk apapun kegiatan kita, kita harus meluangkan waktu bersatu dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Belajar dari Yudas, janganlah kita menjadi orang yang munafik, lain di mulut, lain di hati. Jadilah pribadi yang jujur. Pelayanan yang tulus tidak bisa dibeli dengan uang. Karena jika bisa dibeli dengan uang, berarti itu bukanlah pelayanan yang tulus. Maka saudara-saudari yang terkasih, jadilah sahabat sejati bagi sesama. Dan hadiah yang terindah bagi keluarga, komunitas, dan sesama kita. Tuhan memberkati.